Kita telah sampai di bagian akhir dari rangkaian studi teori komunikasi dan penyiaran kita yang cukup panjang namun sangat mencerahkan ini. Di bagian penutup ini, kita akan mengangkat pandangan kita ke level yang lebih global dan strategis. Kita akan membahas bagaimana media penyiaran Islam harus bertahan dan bersaing di tengah arus imperialisme budaya yang sangat deras, serta bagaimana kita bisa melakukan inovasi dakwah yang efektif melalui teori difusi inovasi, khususnya di kawasan timur Indonesia yang kaya akan adat istiadat dan kearifan lokal yang harus kita jaga, hormati, dan lestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa yang besar. Mari kita mulai dengan tantangan global yang nyata dan mendesak, teori cultural imperialism atau imperialisme budaya. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara maju, khususnya Barat, mendominasi arus informasi dan budaya dunia secara masif dan sistematis. Mereka tidak hanya mengekspor teknologi canggih, tapi juga mengekspor nilai-nilai, gaya hidup liberal, dan ideologi mereka melalui film Hollywood, musik pop, dan jaringan berita global yang menjangkau setiap sudut bumi. Akibatnya, budaya lokal dan nilai-nilai agama di negara berkembang seringkali terpinggirkan, dianggap kuno, atau bahkan hilang di telan zaman. Dalam perspektif Islam, fenomena ini sering disebut sebagai Ghazwul Fikri atau perang pemikiran yang bertujuan menjauhkan umat dari jati diri dan prinsip agamanya. Media penyiaran kita seringkali terjebak hanya menjadi pengekor tren Barat tanpa memiliki filter etis dan moral yang kuat. Ini adalah tantangan besar bagi kedaulatan budaya kita. Lalu, bagaimana respon kita sebagai intelektual Muslim yang bertanggung jawab? Kita tidak boleh hanya bersikap reaktif, marah-marah, atau menutup diri secara total dari dunia luar karena itu hanya akan membuat kita semakin tertinggal dan terisolasi. Respon Islam haruslah proaktif, cerdas, dan kreatif. Kita harus membangun kemandirian media atau media sovereignty yang kokoh. Kita harus mampu memproduksi konten yang kualitas teknisnya setara dengan standar global, namun isinya syarat dengan nilai-nilai tauhid, akhlakul karimah, dan kemanusiaan yang universal. Kita harus melakukan apa yang disebut sebagai counter hegemony dengan menampilkan keindahan dan keunggulan budaya Islam yang otentik secara visual dan naratif yang memikat. Ingatlah, kita adalah umat yang terbaik atau khairumah. Maka media kita pun harus menjadi media yang terbaik, yang mampu memberikan alternatif gaya hidup yang lebih mulia, tenang, dan bermartabat bagi dunia yang sedang dilanda krisis moral yang akut. Kita harus menjadi cahaya di tengah kegelapan global. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyebarkan nilai-nilai baru atau inovasi dakwah tersebut agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menimbulkan gejolak sosial? Disinilah teori difusi inovasi dari Everett Rogers menjadi sangat relevan untuk kita terapkan secara bijaksana. Rogers menjelaskan bahwa sebuah inovasi, baik itu ide baru maupun teknologi baru, tidak akan langsung diterima oleh semua orang secara serentak. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, hingga tahap konfirmasi. Ada juga berbagai kelompok audiens, mulai dari para inovator yang sangat cepat menerima hal baru, hingga kelompok laggards atau tradisionalis yang sangat lambat dan berhati-hati dalam menerima perubahan apapun. Kita harus memahami psikologi adopsi ini agar tidak terburu-buru dalam memaksakan perubahan. Dalam konteks wilayah timur Indonesia yang masyarakatnya sangat komunal, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan menghormati adat istiadat leluhur. Strategi difusi inovasi dakwah tidak bisa dilakukan secara top-down atau sentralistik, apalagi dengan gaya Jakarta sentris yang seringkali tidak nyambung dengan realitas lokal yang ada. Kita harus menggunakan model komunikasi dua tahap atau two-step flow communication yang lebih humanis. Kita harus mendekati dan merangkul para tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat setempat sebagai opinion leaders atau pemimpin opini yang dihormati. Jika para pemimpin lokal ini sudah memahami, menerima, dan mendukung sebuah pesan atau program penyiaran Islam, maka masyarakat luas akan jauh lebih mudah untuk percaya dan mengikutinya secara sukarela. Inilah yang disebut sebagai dakwah yang berbasis kearifan lokal atau local wisdom-based dakwah. Kita harus memastikan bahwa inovasi teknologi penyiaran yang kita bawa tidak merusak tatanan sosial yang sudah baik, melainkan justru memperkuat dan memperindahnya dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Kita harus menjadi bagian dari solusi lokal. Rekan-rekan mahasiswa, perjalanan kita melalui 13 kegiatan belajar dalam modul ini telah membekali Anda dengan sebuah kotak perkakas atau toolbox teoretis yang sangat lengkap, tajam, dan aplikatif. Anda telah mempelajari mulai dari model linier yang sederhana hingga teori kritis yang membongkar ideologi. Dari dampak teknologi yang mendeterminasi perilaku hingga aktifnya audiens dalam memaknai pesan secara mandiri, serta dari tantangan dominasi global hingga strategi inovasi di tingkat lokal. Namun, saya ingin mengingatkan satu hal yang paling penting, teori hanyalah alat, ia bukan tujuan akhir dari pencarian ilmu kita.
Ia adalah pisau analisis yang tidak akan berguna jika tidak Anda asah terus-menerus dan Anda gunakan untuk membedah masalah nyata yang dihadapi umat di lapangan secara nyata dan solutif. Jadilah sarjana komunikasi dan penyiaran Islam yang memiliki karakter kuat, berakar kuat pada tradisi intelektual dan nilai-nilai Islam, namun memiliki wawasan luas yang mampu menguasai dan mengkritisi teori-teori Barat secara objektif dan ilmiah. Gunakanlah seluruh ilmu yang Anda dapatkan ini untuk merancang strategi penyiaran yang benar-benar rahmatan lil alamin yang membawa rahmat, kedamaian, dan solusi bagi semesta alam. Jadilah jawaban bagi kegaduhan informasi, fitnah, dan hoaks di era digital ini. Jadilah pembawa berita gembira atau basiran dan pemberi peringatan atau nadziran yang bijaksana melalui media penyiaran yang Anda kelola dengan penuh integritas dan dedikasi tinggi. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian ini, saya ingin mengutip sebuah pesan bijak yang sangat dalam maknanya, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Maka, amalkanlah teori-teori ini dalam riset tesis Anda agar memberikan kontribusi ilmiah yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Amalkan dalam pekerjaan profesional Anda di dunia media agar menjadi media yang mencerahkan, dan amalkan dalam setiap pesan yang Anda siarkan kepada publik agar menjadi amal saleh yang bermanfaat.